Frater, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, anak-anak sekalian, para peserta didik baru. Mari kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Hari ini Engkau kembali mengundang kami untuk bertemu dan berkumpul di tempat ini, secara khusus untuk mengenal lingkungan sekolah kami, SMPK Frateran Ndao tercinta ini. Kami yakin dan percaya ini semua terjadi karena Engkau sendiri yang menghendaki agar kami boleh menimba ilmu di lembaga pendidikan Frateran Ndao ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, para frater, dapat memberikan hal baru bagi kami, para peserta didik baru, sehingga kami menjadi manusia yang berguna bagi gereja dan bangsa, secara khusus membawa kegembiraan bagi seluruh anggota keluarga kami. Karena itu kami mohon semoga seluruh rangkaian kegiatan pada hari yang ketiga ini, dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kami akhirnya menjadi manusia yang sungguh mencintai lembaga ini, yang pada akhirnya kami menjadi manusia yang berguna juga. Bimbinglah kami senantiasa, terutama kesehatan jiwa dan raga kami, sehingga kegiatan kami pada hari yang ketiga ini dapat berjalan dengan baik. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bertemu untuk para peserta didik baru. Hari ini kita akan membicarakan materi tentang kemardiwiyataan, biasa disingkat dengan KMW. Perlu anak-anak ketahui, para peserta didik baru, kemardiwiyatan itu merupakan bagian daripada materi dalam lembaga pendidikan kita ini, dalam kurikulum yang disebut dengan muatan lokal. Jadi muatan lokal kita salah satunya ditambah dengan kemardiwiyataan. Karena itu anak-anak sekalian, untuk mengenal materi ini nanti akan Anda dapat pada saat kegiatan pembelajaran KBM nanti. Tapi hari ini kita hanya secara garis besar mengenal sedikit tentang KMW. Jadi KMW tadi sama dengan atau kepanjangannya itu kemardiwiyataan. Baik, anak-anak sekalian, kemardiwiyatan itu sebuah yayasan, ya, Yayasan Mardiwiyata. Itu pusatnya di Malang. Dalam lembaga atau yayasan kemardiwiyatan itu ada beberapa lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan seperti SMPK Frateran Ndao. Jadi kita ini ada beberapa sekolah di bawah asuhan Yayasan Mardiwiyata, baik di wilayah Jawa maupun Nusa Tenggara. Ya, kalau adik-adik misalnya pergi ke Maumere, di sana ada nama SMPK Frateran Maumere.
itu adalah sahabat kita. Kita punya yayasan bersama. SMAK Frateran Maumere itu juga kita punya yayasan bersama. Sampai ke Sumba, Anda mengenal SMAK Thomas Sumba. Itu juga sekolah di bawah asuhan Frater Bunda Hati Kudus. Jadi intinya bahwa kemardiwiyataan itu adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus. Ya. Jadi ini para Frater Bunda Hati Kudus, ya, mereka itu tidak ditabiskan, ya. Tapi mereka itu bergelut atau bergerak di dunia pendidikan. Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus itu didirikan pada tanggal 13 Agustus 1873. Pendirinya adalah Monsignor Andreas Ignatius Sepmam. Ya, nanti kamu lihat di dalam gedung sekolah itu, ya. Nanti kakak OSIS atau Anda berada di SMP Frateran Dao, Anda bisa lihat itu gambar Monsignor Andreas Ignatius itu yang mendirikan Biara Bunda Hati Kudus, ya, disingkat dengan BHK. Jadi beliau ini, Uskup Andreas ini berasal dari Utrecht, Belanda. Ya. Nanti lebih dalam kita akan dapat pada saat kita pelajari atau belajar di sekolah nanti. Jadi tujuan mendirikan kongregasi ini adalah memberikan pelajaran agama bagi kaum muda gereja Katolik, ya. Jadi itu tujuan mengapa harus didirikan Frater Bunda Hati Kudus ini. Kemudian mengapa sampai ini juga didirikan? Karena memang Uskup Andreas Sepmam ini mempunyai keprihatinan atas nasib kaum muda Katolik yang tidak mendapatkan bimbingan pelajaran agama. Maka uskup ini mempunyai semangatnya itu kesederhanaan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ugah hari. Jadi itu semangat yang dimiliki oleh uskup ini, ya, kesederhanaan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ugah hari atau tahu batas. Jadi anak-anak, nanti para frater juga dan kita semua mesti mengikuti semangat yang dimiliki oleh Monsignor ini. Jadi para frater, Bapak Ibu guru dan anak-anak, kita harus mengikuti semangat yang dimiliki oleh pendiri, yaitu Monsignor Andreas Ignatius Sepmam. Yaitu kita harus sederhana, harus setia, rendah hati, dan tahu diri. Oke. Kemudian selanjutnya Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus itu mempunyai pelindung. Ya, pelindungnya itu adalah Ibu Maria. Ya, Ibu Maria yang merupakan teladan hidup dalam sikap kepasrahan dan juga memiliki 4 semangat dasar tadi, yaitu kesederhanaan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ugah hari atau tahu batas. Sehingga mereka memberikan di dalam itu Bunda Hati Kudus, disingkat dengan BHK. Oke. Jadi para frater ini mempunyai atau memiliki kaul, ya, ada kaul-kaul, ya, para frater ini, yaitu kaul kesetiaan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. 3 kaul ini dihayati sepanjang hidup para frater BHK. Jadi mereka ini tidak ditabiskan tetapi hanya menghayati 3 kaul itu. Ketaatan berarti setia kepada Allah, kepada uskup dan penggantinya, serta pimpinan biara dan kongregasi Bunda Hati Kudus. Ya, jadi para frater biar mereka pakai jubah itu mereka sangat menghargai pimpinan mereka. Ada pemimpin, kita di sini disebut dengan OVST, ya, yang ada di depan jalan sana itu. Itu kita punya biara itu ada pemimpin yang disebut dengan OVST. Kemudian yang kedua, kemiskinan. Ya, kaul kemiskinan berarti tidak terikat pada barang-barang duniawi atau hidup apa adanya.
Jadi para frater itu tidak mengumpulkan kekayaan. Kalau mereka hidup dalam biara Bunda Hati Kudus, tidak mengumpulkan seperti mobil mewah, rumah gagah dan lain-lain, tidak. Tapi mereka menghayati kaul kemiskinan. Jadi tidak terikat pada barang-barang duniawi. Hidup apa adanya. Dan yang ketiga adalah kaul kemurnian. Berarti hidup tidak kawin seumur hidupnya demi panggilannya. Jadi frater yang pakai jubah ini, nanti kita lihat pakai buja dengan salib besar itu, mereka itu tidak berkeluarga, maksudnya tidak kawin, tidak punya istri dan anak. Mereka itu hidup dalam biara, mereka laki-laki semua. Jadi itu 3 kaul yang dimiliki oleh para frater Bunda Hati Kudus. Yang pertama ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Itu para frater. Baik, kita lanjut. Ya. Para frater Bunda Hati Kudus selalu melalui tahapan. Jadi kalau masuk frater itu ada tahapan yang disebut dengan postulat 1 tahun. Jadi kalau kalian besok lusa ada panggilan untuk menjadi seorang frater, yang pertama mereka itu postulat 1 tahun. Kemudian mereka masuk pada novisiat itu 2 tahun. Ya. Lalu yang ketiga juniorat, ya, kurang lebih 9 tahun. Jadi kalau mereka sudah hidup bisa 9 tahun, maka kaul yang keempat mereka akan mendapatkan apa istilahnya kaul kekal. Ya, jadi postulat 1 tahun, novisiat 2 tahun, juniorat, ya, kurang lebih 9 tahun, dan yang terakhir mereka menerima kaul kekal. Ya. Dari tahapan yang ada, mereka mulai mengenal apa-apa saja yang harus mereka kerjakan melalui permenungan diri, doa, dan kerja. Jadi para frater di biara itu mereka bukan hanya duduk tenang, tapi mereka harus doa, ya, merenungkan, lalu sambil bekerja. Kegiatan rohani dalam doa pribadi itu misalnya mereka itu perayaan Ekaristi, misa ya, hari Minggu atau hari-hari biasa, ofisi, rekoleksi, devosi, dan retret agung, ya, misdinar dan urusan liturgi. Jadi seperti biasa para frater, ketika mereka hidup dalam sebuah biara, kegiatan-kegiatan ini selalu melekat dalam diri mereka. Apa saja karyanya? Para frater ini tidak tinggal diam di biara, tapi mereka mempunyai kegiatan. Apa yang mereka kerjakan? Seperti guru, ya, ada fraternya akan menjadi guru kita di tempat ini, ya. Kita punya sekolah itu disebut dengan frater kepala sekolah. Jadi frater selain dia frater juga bertugas sebagai kepala sekolah. Ada yang disebut bertugas sebagai bendahara. Ada yang bertugas sebagai bapak asrama. Nanti ada yang tinggal di asrama. Ada bapak asrama, bukan orang luar, tapi seorang frater. Ada yang kelompok paduan suara. Ada ketua yayasan. Jadi ketua yayasan kita adalah seorang frater, ya. Ada penulis, ya, penulis buku, ya. Ada yang komponis, pengarang lagu. Ada yang menangani museum, ya. Itu museum kita punya ini ada, tapi adanya di Jawa, di Malang sana. Besok lusa kalau Anda pergi ke Malang, kamu langsung pergi ke alamatnya itu di Malang itu, tanya Museum Mardiwiata itu, Bunda Hati Kudus itu di mana, pasti orang tahu. Dan yang berikut, perayaan Ekaristi menduduki tempat utama dalam kebaktian kita. Jadi mereka yang ada di biara itu sudah pasti perayaan Ekaristi itu merupakan puncak seluruh rangkaian kegiatan mereka. Jadi itu. Baik. Kemudian adik-adik, kita dalam yayasan ini mempunyai lambang, ya, mempunyai lambang, ya, logo yang akan kita kenakan di bagian baju kita, ya, baju kita. Itu logo ini seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jawa, di Maumere, di Sumba, di Larantuka, semuanya sama, ya. Nanti akan Anda dapat, ya, logo itu warnanya model macam apa, tetapi sudah tertera di bajumu itu, ya. Di baju itu sudah ada logo, ya. Kemudian apa-apa saja yang terdapat dalam logo itu. Jadi anak-anak, logo itu
merupakan simbol berupa gambar atau huruf yang digunakan lembaga. Jadi kita mempunyai lambang, mempunyai logo itu yang berbeda dengan yayasan lain atau lembaga lain, dengan sekolah lain. Jadi kalau kamu lihat di Ursula itu ada logonya tersendiri, di Surdikara juga ada logo sendiri. Daerah-daerah seperti di Nagekeo ada logo sendiri, di Maumere ada logo sendiri, di Maumere ada logo sendiri. Pokoknya masing-masing lembaga mempunyai simbol atau logo itu tersendiri hanya untuk mau melukiskan ya keberadaan sebuah lembaga itu ya. Baik. Kemudian logo itu mau menunjukkan keberadaan suatu lembaga. Yayasan Mardiwiata mempunyai logo ya yang terdiri dari bingkai ya, itu melambangkan pelindung, buku melambangkan sumber ilmu pengetahuan, kuncup bunga melambangkan siswa yang memiliki potensi tumbuh dan berkembang, burung merpati melambangkan peace, love, dan joy, salib melambangkan pengikut Kristus, ada tulisan Sabta Dija Artam melambangkan 7 kebijakan yang harus ditanamkan guru kepada siswa. Dan 5 sudut melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Lalu di dalam logo itu ada warna. Warna itu antara lain warna putih, ya, itu menunjukkan kesucian. Warna merah menunjukkan keberanian. Warna kuning kejayaan, dan warna hijau melambangkan pengharapan. Itu kurang lebih pengenalan ya tentang kemardiwiatan. Dan dalam kemardiwiatan kita ini ya ada istilah lagu himne Bunda Hati Kudus. Nanti suasana dan keadaan normal Anda akan kenal lagu-lagu itu, dan pasti ibu guru atau bapak guru yang mengasuh bidang studi kemardiwiatan itu akan mengajarkan Anda lagu himne Bunda Hati Kudus. Kemudian ada lagu Mars Mardiwiata juga akan diperkenalkan kepada Anda, karena memang Anda punya kakak-kakak walaupun yang sudah selesai, sudah studi, sudah di SMP, SMA ataukah di perguruan tinggi, mereka sangat mengenal lagu kemardiwiatan itu. Mars Mardiwiata dan Bunda Hati Kudus. Itu kalau disuruh untuk mereka nyanyi, pasti mereka tahu itu lagu itu. Anda juga memperoleh atau mendapatkan giliran untuk mengenal lagu himne Bunda Hati Kudus dan Mars Mardiwiata. Demikian pengenalan untuk kemardiwiatan. Selanjutnya akan lebih dalam, lebih lengkap kita akan dapati pada saat kita les nanti dalam bidang studi kemardiwiataan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terima kasih untuk semuanya yang Anda telah dengar dan pahami ini. Semoga berguna dan akan dilengkapi pada kemudian hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, mari kenalkan, nama saya Brian Degu dan ini teman saya. Hai adik-adik, nama saya Cantika Pia. Hari ini kami berdua akan mengajak adik-adik semua untuk mengenal lebih dekat tentang SMPK Frateran Dao. Mari sama-sama ikuti kami. Inilah gedung utama SMPK Frateran Dao. Sekolah ini dibangun pada tahun 1948. Lumayan lama kan SMPK Frateran Dao berkarya? SMPK Frateran Dao ini berdiri di bawah naungan Frateran Bunda Hati Kudus
yang berpusat di Malang. Oleh karena kita berada di bawah naungan Frater Bunda Hati Kudus, kepala sekolah kita pun dipimpin oleh seorang Frater Bunda Hati Kudus. Pada tahun ini, dipimpin oleh Frater Johannes Bergmans, BHK MPD. Pasti adik-adik penasaran kan dengan apa yang ada di dalam gedung ini? Yuk kita lihat. Gedung utama ini terdiri atas 3 lantai, dan sekarang kami berada di lantai 1. Bagian depan, kalian akan langsung disambut dengan Gua Maria yang menjadi pelindung sekolah kita. Gua Maria ini dibuat pada tanggal 12 November 1998. Lantai ini terdiri dari beberapa ruang inti. Ini ruang tata usaha, tempat pengurusan seluruh administrasi SMPK Frater Randau. Di dalam ruangan tata usaha, terdapat 1 ruangan kepala sekolah. Nah, Frater kepala sekolah melaksanakan seluruh kegiatan di dalam ruangan ini. Ini adalah ruang tamu. Dan di sebelahnya terdapat ruang guru. Kalau adik-adik memerlukan bantuan Bapak Ibu guru, bisa langsung menuju ke tempat ini. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Sebelum kita melangkah menuju ke lantai 2, sebelah kanan terdapat ratusan piala prestasi yang diraih oleh peserta didik SMPK Frater Randau. Lantai 2 terdiri dari 4 ruang kelas dan 1 ruang UKS. Lantai 3 terdiri dari 4 ruang kelas dan 1 ruang drama. Bukan hanya sampai di sini saja adik-adik, masih banyak tempat yang akan kami tunjukkan kepada adik-adik semua. Ini merupakan deretan ruang kelas 8 dan kelas 7. Ini mading tempat seluruh kreativitas anak-anak SMPK Frater Randau ditampilkan. Adik-adik bisa menampilkan hasil karya kalian di tempat ini. Ruang multimedia. Inilah situasi yang ada di dalam ruang multimedia. Ruang prakarya. Ruang band. Perpustakaan. Inilah jendela dunia SMPK Frater Randau. Perpustakaan SMPK Frater Randau menjadi perpustakaan terbaik di Kabupaten Ende. Mau tahu kenapa? Karena di dalamnya terdapat buku-buku yang sangat lengkap dan suasana yang sangat mendukung. Asrama Putra SMPK Frater Randau. Kantin. Kapela. Seperti yang kami jelaskan tadi, SMPK Frater Randau berlandaskan ajaran spiritualitas Katolik. Inilah keadaan di dalam kapela SMPK Frater Randau. Bukit Asam, tempat pembayaran keuangan sekolah. Di tempat ini, adik-adik juga bisa menikmati keindahan kota Ende. Sampai di sini dulu ya penjelasannya. Selamat bergabung dengan keluarga
Latihan Dao, korban jiwaku, prestasi napasku. Oke, selamat pagi adik-adik peserta didik kelas 7 SMPK Frateran Dao. Selamat datang di SMPK Frateran Dao. Saya Bapak Justinus M. Denesi. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada adik-adik tentang Google Classroom dan Google Meet. Oke, ada 4 tahap yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana menginstal Google Classroom dan Google Meet di HP Android Anda masing-masing. Yang kedua, bagaimana menggunakan Google Classroom di HP Anda. Yang ketiga, bagaimana menggunakan Google Meet di HP Anda. Dan yang keempat, bagaimana menggunakan Google Classroom dan Google Meet di laptop ataupun notebook Anda. Yang pertama, bagaimana menginstal Google Classroom dan Google Meet di HP Android Anda. Nah, ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa pastikan bahwa HP Anda telah terdaftar dalam akun Google. Bisa menggunakan domain @google.com ataupun domain @google.co.id. Nah, saya yakin bahwa kalian sudah pastinya punya akun Google masing-masing ketika kalian mendaftar akun media sosial seperti Facebook. Nah, akun Google Anda tersebut bisa Anda gunakan untuk mendaftar ataupun bisa digunakan untuk login dalam Google Classroom ataupun Google Meet. Yang kedua, silakan buka Play Store Anda masing-masing dan ketik Google Classroom untuk mencari ataupun Classroom untuk mencari Google Classroom di kolom pencairan, dan juga bisa mengetik Google Meet ataupun Meet di kolom pencarian untuk mencari Google Meet. Nah, tampilan yang kalian gunakan tampilan seperti ini ya. Ini untuk Google Classroom dan ini untuk Google Meet. Yang kedua, bagaimana menggunakan Google Classroom di HP Anda. Yang pertama, setelah kalian menginstal, kalian buka Google Classroom Anda, dan setelah membuka Google Classroom, kalian akan dihadapkan pada halaman untuk login. Nah, login itu bisa kalian gunakan akun Google Anda masing-masing. Sekali lagi pastikan bahwa Anda mempunyai akun Google. Nah, tampilan seperti ini jika kalian sudah mempunyai kelas Anda masing-masing. Maka tampilan Google Classroom akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian belum masuk ke dalam salah satu kelas, maka 4 tampilan gambar ini akan kosong. Caranya untuk gabung dalam kelas, yang pertama, silakan adik-adik klik ataupun sentuh layar yang ada tanda tambahnya, kemudian silakan pilih. Langkah kedua adalah silakan pilih gabung ke kelas, atau bahasa Inggrisnya join class. Join class. Setelah kalian klik gabung ke kelas atau join class, maka kalian akan diarahkan pada harus kalian memasukkan kode kelas. Silakan masukkan kode kelas. Kode kelas biasanya berupa huruf dan angka. Ketika kalian isi masukkan kode kelasnya, silakan klik gabung ke kelas atau join. Nah, setelah kalian klik gabung atau join kelas, maka tampilannya akan muncul, halaman depan Google Classroom Anda akan berubah sesuai dengan kelas yang kalian gabung. Itu untuk Google Classroom. Nah, bagaimana menggunakan Google Meet di HP Android Anda masing-masing? Setelah kalian menginstal Google Meet, maka kalian harus pertama adalah login.
login sama seperti Google Classroom, kalian harus menggunakan akun Google Anda masing-masing. Silakan login dengan menggunakan akun Google Anda. Nah, tampilan yang ini merupakan tampilan awal setelah kalian login. Nah, setelah login, untuk gabung ke dalam ruang pertemuan secara online, meeting secara online, maka silakan adik-adik klik tombol gabung ke rapat atau join meeting. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk mengisi kode meetingnya. Kode meeting ini biasanya Bapak Ibu akan share melalui grup WA. Nah, perhatikan bahwa kode meetingnya itu biasanya berupa 10 huruf kecil seperti ini. Contoh kode meeting suatu pertemuan itu biasanya seperti ini. Nah, silakan adik-adik masukkan kode kelasnya itu di kolom yang ini. Setelah adik-adik masuk, adik-adik silakan klik gabung ataupun join. Nanti adik-adik akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini, tampilan ketiga. Nah, pastikan awalnya dia akan menyiapkan. Setelah tampilan menyiapkan, tombol yang ini akan berubah menjadi gabung. Nah, perhatikan tombol yang ini untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan kamera HP Anda masing-masing. Tombol yang ini untuk menonaktifkan ataupun mengaktifkan mikrofon HP Anda masing-masing. Pastikan awalnya harus posisinya on semua. Setelah selesai posisi on-nya, kalian silakan klik gabung. Maka Anda akan bisa bergabung ke dalam kelas, ke dalam ruang pertemuan online setelah di-admit ataupun diizinkan masuk oleh Bapak Ibu Guru sebagai host pertemuan tersebut. Nah, itu untuk bagaimana cara menggunakan Google Meet. Yang keempat adalah bagaimana menggunakan Google Classroom ataupun Google Meet di laptop ataupun notebook. Nah, saya akan arahkan adik-adik langsung ke tampilan. Jika adik-adik menggunakan laptop, maka silakan ketik WhatsApp web untuk mengaktifkan WA webnya. Kemudian, nah, biasanya tampilan awal dari link yang dikirim, link Google Meet yang dikirim oleh Bapak Ibu Guru itu biasanya seperti ini. Atau bisa juga kalian langsung melalui Google Classroom. Ruang pertemuan kita biasanya lewat Google Classroom. Link pertemuan untuk masing-masing pelajaran langsung tersinkron di Google Classroom. Silakan klik link di Google yang ada, link pertemuan yang ada di Google Classroom, dan kalian akan langsung diarahkan masuk ke dalam ruang pertemuannya. Nah, bagaimana kalau tampilannya seperti ini? Kalian silakan klik linknya ini, langsung saja diklik linknya, maka otomatis langsung diarahkan ke dalam Google Meet. Jadi perhatikan Google Meet di laptop itu ataupun notebook tidak perlu kalian install. Nah, setelah ini akan ada tampilan seperti ini. Setelah ini langsung kalian klik join now atau bergabung ya. Nah, itu kalau seandainya kalian langsung klik linknya, seperti ini. Bagaimana kalau seandainya kalian tidak mengetik linknya? Caranya
silakan buka Google. Tambahkan satu tab baru, kemudian buka Google. Di ada titik 9 ini, silakan adik-adik klik titik 9, kemudian pilih Meet yang ini. Adik-adik klik Meet-nya, kemudian setelah ini masukkan kode pertemuan yang telah di-share oleh Bapak Ibu Guru. Kode pertemuan itu biasanya berupa 10 huruf kecil semua, misalnya EXD seperti ini, garis datar, GTUV misalnya, ABC. Nah, seperti ini ruang pertemuannya. Setelah kalian masukkan kode pertemuannya, silakan klik join. Nah, seperti itu bagaimana cara kita untuk bergabung menggunakan Google Meet ataupun dengan menggunakan laptop ataupun notebook. Nah, bagaimana seandainya kalau kita menggunakan Google Classroom di laptop ataupun notebook? Nah, caranya sama seperti Google Meet. Silakan buka Google, kemudian di titik 9 ini Google aplikasi, silakan klik, kemudian cari Classroom. Nah, silakan klik Classroom, kemudian silakan klik tambah, create at join class. Silakan pilih tanda tambah ini, kemudian pilih join class. Maka kalian akan diarahkan untuk memasukkan kode kelas. Silakan masukkan kode kelas, misalnya seperti ini, kemudian baru klik join, ya. Nah, otomatis kalian sudah masuk ke dalam kelas, ruangan kelas dari beberapa mata pelajaran. Seperti itu, adik-adik kelas 7, cara menggunakan Google Classroom ataupun Google Meet, baik melalui HP ataupun melalui laptop ataupun notebook Anda masing-masing. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan di masa pandemik ini, dan tetap semangat belajar. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Frater Kepala Sekolah SMP Katolik Frateran Dao yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, para pegawai, karyawan-karyawati SMP Katolik Frateran Dao yang juga kami hormati, para peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang kami rindukan dan yang kami kasihi. Semangat pagi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita semua masih bisa beraktivitas pada hari ini, meskipun anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan ini melalui daring di rumah kalian masing-masing. 1 tahun sudah kita belajar dari rumah tanpa bersua muka. Ruang-ruang kelas yang biasanya ramai dengan aneka angan kini sepi seolah tak bermakna. Kita tidak bisa bersua muka secara langsung, hanya bisa bersua melalui video. Ini semua demi menjaga kesehatan
dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk siswa baru kelas 7, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Lembaga Pendidikan SMP Katolik Frateran Dao, sekolah model yang ada di kota Ende. Sekolah yang mengedepankan kedisiplinan dan kecakapan intelektual sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi sekolah. Sungguh sangat beruntung bagi kalian bisa bergabung di lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan cara belajar lebih keras lagi, sehingga kalian bisa lebih berprestasi di sekolah ini. Meskipun kalian saat ini hanya bisa belajar dari rumah. Untuk peserta didik kelas 8 dan kelas 9, selamat, kalian sudah naik kelas. Berilah contoh yang baik kepada adik-adikmu kelas 7. Bantulah adik-adikmu agar segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Meskipun sekarang kita masih belajar dari rumah. Tetaplah menjaga asamu dengan selalu belajar, sehingga prestasi kalian senantiasa terukir indah melalui semboyan korban jiwaku, prestasi nafasku. Selanjutnya, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan melakukan tatap muka, melainkan hanya dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga keadaan ini tidak mengurangi semangat kalian semua untuk tetap belajar dengan penuh semangat untuk meraih prestasi yang gemilang. Kami yakin anak-anak Dao mampu mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk berprestasi. Untuk Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran, pelayanan kita kepada peserta didik. Selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta didik, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SMP Katolik Frateran Dao tahun pelajaran 2021-2022. Hai, saya Antonis Ambon, biasa disapa Anton atau Mr. Welcome. Saya sebagai wakil kepala sekolah dan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Halo, saya Pak Jones B. Rangga, biasa dipanggil Pak Johan, wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Sekarang mengasuh mata pelajaran IPA. Sukses selalu. Halo, saya Venansius Sanrobidi, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Ya. Saya Donatus Jo, wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, mengasuh bidang studi agama dan KMB. Terima kasih.
Halo, saya Srilus Kerisara, Wakil Kepala Sekolah urusan Humas, dan saya memiliki tugas tambahan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Terima kasih. Halo, saya Yohanes MGE, pembina OSIS, wali kelas 81 dan mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Halo, perkenalkan nama Pak Yuvensius Reko, biasa dipanggil Pak Yuven, Pak wali kelas 73 sekaligus mengasuh mata pelajaran PPKN kelas 7. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasinta Minda, saya wali kelas 75. Saya mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Merdeka. Saya Dr. Andus David Noah, guru mata pelajaran PPKN kelas 9. Merdeka. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Ferdinandis Eleonora Dias, mengajar Bahasa Indonesia kelas 9, 1, 2, 3, dan 4, mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bye-bye. Saya Ibu Udisture, wali kelas 76, mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya Andreas Avelino Sumbi, guru mata pelajaran IPS kelas 9 SMPK Frateran Dau. Halo, saya Yosefina Yohanelando, biasa dipanggil Ibu Yo, mengajar matematika kelas 8, wali kelas 82. Terima kasih. Saya Severinus Bella, mengasuh mata pelajaran PJOK. Saya Bartolomeus Veto, mengasuh mata pelajaran matematika kelas 7. Saya Anakletus Imusama, mengajar matematika kelas 9 dan wali kelas 95. Terima kasih. Saya Ana Apelabi, wali kelas 78 dan mengasuh mata pelajaran IPS dan prakarya kelas 7. Terima kasih. Saya Mariana Due, guru bimbingan konseling SMPK Frateran Dau. Terima kasih. Halo, saya Lodovicus Martino Tiba, biasa dipanggil Patino. Saya mengajar seni budaya dan wali kelas 77. Saya Maria Yasinta Tapo, wali kelas 83, mengasuh mata pelajaran IPS. Saya Laurencia Filomena Dudura, wali kelas 85 dan mengasuh mata pelajaran seni budaya. Saya Ibu Nia Uran, mengasuh mata pelajaran matematika kelas 7 dan prakarya kelas 9. Terima kasih. Saya Victorius Bertino Nau, wali kelas 74, mengasuh mata pelajaran PJOK. Halo, saya Ibu Hermini Gildi Starman, dipanggil Ibu Hermin, guru bimbingan konseling. Makasih. Saya Efridus Riwioba, biasa disapa Pak Jeffrey, mengasuh mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan menjadi wali kelas 93. Nama saya Maria Inosensia itu, biasa dipanggil Ino, saya sebagai Kepala Tata Usaha SMPK Frateran Dau. Terima kasih. Ya. Saya Paulus Kila, pegawai tata usaha. Halo, saya Om Jos Juma, pegawai tata usaha SMPK Frateran Dau. Terima kasih. Ya. Saya Alexia, karyawan SMPK Frateran Dau. Terima kasih. Halo, saya Roda Silva, pegawai tata usaha. Halo, nama saya Eugenes Spesialis Galuh, sebagai pembantu pelaksana SMPK Frateran Dau. Terima kasih. Akhirnya, selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru ini. Tahun pelajaran 2021-2022. Mulailah dengan tekad dan semangat yang baru. Semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita serta kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Para frater, Bapak Ibu Guru, para pegawai karyawan karyawati, para peserta didik baru, mari kita siapkan hati dalam doa.
Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, atas segala penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami pada hari ini, hari yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah kami, SMPK Frateran Dao tercinta ini. Seluruh rangkaian kegiatan telah kami jalani pada hari ini, dan segala sesuatu yang telah diberikan oleh frater, para guru, para pegawai, dan kakak-kakak kami telah memberikan hal baru bagi kami para peserta didik baru. Semoga apa yang kami dapat, kami peroleh, kami nikmati, dapat membawa perubahan dalam diri kau untuk senantiasa hidup menjadi terang dan garam bagi semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Kegiatan kami hari ini telah selesai. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami, terutama kami mohon, sertailah kami dalam perjalanan pulang kami ke rumah masing-masing, agar kami dapat bertemu kembali dengan Bapa dan Mama, keluarga, sahabat, teman, dan semua orang dalam keadaan rahmat-Mu. Kami juga mohon kepada Bunda Maria untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan ini. Dengan berdoa, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.